Bab 102. Malam itu Riko yang baru saja selesai makan hanya duduk-duduk saja bersama para pekerja buruh kasar lainnya di depan teras tempat tinggal mereka. Dia hanya memperhatikan teman-teman satu kerja yang sangat bahagia bermain gitar dan bernyanyi. Ada yang menari riang dan ada juga yang hanya tertawa-tawa melihat ulah teman-teman mereka sambil menikmati secangkir kopi hangat. "Hei Riko, apa yang sedang kau renungkan? Ayolah gabung bersama kami," kata mereka sambil terus bernyanyi dan tertawa. "Oh, iya bang. Saya juga sedang menikmati suara penyanyi yang sangat bagus itu," kata Riko sekenanya saja. Lelaki yang bernyanyi itu sedikit kembang cuping hidungnya mendapat pujian itu. "Hei Riko, asal kau tahu saja ya. Aku ini dulu pernah ikut audisi di salah satu televisi. Dan sempat bertahan sampai 10 besar. Hanya saja nasib tidak berpihak kepadaku hingga harus menjadi kuli bangunan seperti sekarang ini," kata lelaki itu sambil duduk dengan nafas terengah-engah. "Kurangi merokok MU bang. Siapa tahu kelak kau bisa terpilih sebagai penyanyi profesional," kata Riko membesarkan hati teman barunya itu. "Alah Riko, umurku sudah tidak muda lagi. Berbeda dengan kau. Usia MU baru kepala 2. Masa depan MU lebih cerah dari aku. Aku juga heran. Kau masih muda, tampan, terlihat seperti berpendidikan. Tapi mengapa kau mau bekerja menjadi buruh kasar Riko?" tanya orang itu lagi. "Ceritanya panjang bang. Lain kali kalau ada kesempatan aku akan bercerita kepada MU," kata Riko sambil tersenyum pahit. "Sudahlah Riko. Tak perlulah kau ceritakan kepada kami. Ada 1001 masalah dalam hidup ini dan 1001 alasan untuk bertahan hidup. Tapi kau harus ingat Riko. Jadikan ini sebagai batu loncatan dan jangan jadikan pekerjaan sebagai kuli bangunan ini sebagai batu dudukan. Apa kau mengerti maksudku?" kata lelaki itu. "Saya mengerti bang. Nah begitu. Jika perlu, kau harus bisa menjadi minimal lah sebagai mandor di sini. Tapi ingat, jangan lupakan kami abang-abang MU ini." "Hahaha," kata mereka lalu tertawa. Riko juga ikut-ikutan tertawa melihat kegembiraan yang mereka ciptakan. Memang setiap sore sampai malam selepas bekerja, mereka akan selalu bernyanyi dan bermain gitar untuk sekedar menghilangkan kejenuhan setelah seharian bergelut dengan semen, pasir dan kerikil. Terkadang mereka harus mendapat teguran, menghadapi kemarahan mandor lapangan apabila terjadi kesalahan dalam pekerjaan mereka dan semua itu hanya bisa mereka telan dengan sabar. "Bang, aku akan keluar dulu sebentar. Sekedar mencari angin sambil melihat mobil lalu lalang," kata Riko. "Pergilah. Cepat kembali sebelum Pak Security menutup pagar. Karena jika kau terlalu malam kembali ke sini, kau bisa disangka maling dan akan digebuki oleh pihak penjaga area konstruksi ini," kata lelaki itu. "Baik bang. Tidak sampai pukul 10 aku sudah pasti kembali," kata Riko, lalu segera berjalan menyusuri lorong barak tempat tinggal para pekerja bangunan itu. Riko saat ini berjalan melewati pos penjaga. Setelah membuat laporan, dia segera keluar dari area tapak binaan bangunan itu dan terus berjalan menuju pusat kota kecil itu menuju ke salah satu toko ponsel untuk mengisi pulsa. Malam ini dia teringat kepada Rina dan akan meneleponnya untuk melepas rindu. Baru saja Riko keluar dari toko ponsel tersebut, kini di sampingnya melaju sebuah mobil Toyota hardtop. Riko sedikit terkejut dengan mobil yang tiba-tiba berhenti di sampingnya itu. Tak terlalu lama memperhatikan, kini dari dalam mobil itu, keluarlah 4 orang berbadan tegap menghampiri Riko. Riko kenal salah seorang dari keempat orang tersebut adalah Rodok. Lelaki yang pernah menemuinya di kafe bintang dekat Traffic Light Country Home. Sebaik saja keempat lelaki itu sampai di depan Riko, salah seorang dari mereka langsung menegur Riko. "Riko, bagaimana kabar MU? Aku mengira bahwa kau telah melupakan apa yang telah kau janjikan kepadaku bahwa kau akan membayar hutang MU tepat waktu," kata lelaki itu dengan wajah garang. Riko saat ini sedikit gugup. Ini karena dia benar-benar tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya kepada perusahaan arsen. Sedangkan dia baru saja bekerja beberapa hari di Hill Street ini. "Pak Rudok, bisakah Anda memberiku kelonggaran seminggu lagi? Aku benar-benar tidak memiliki uang saat ini untuk membayar hutangku kepada perusahaan arsen," kata Riko sedikit memelas. "Apa katamu?"
Memberikan MU waktu? Heh, Rico. Ingat ya, sudah berapa hari kau tertunggak untuk melakukan pembayaran? Kau sengaja lari, kan, agar kami tidak dapat menemukan MU. Hahaha, dunia ini terlalu sempit untuk MU, Rico. Kata Rudolf tertawa mengejek. Sekarang katakan, kau akan bayar hutang MU atau tidak? Tanya Rudolf sambil membentak. Aku tidak punya uang. Lalu dengan apa aku harus membayar? Tanya Rico dengan nafas memburu. Baik, baik. Jika begitu, kau harus ikut dengan kami untuk bertemu dengan San Diego dan jelaskan padanya mengapa kau sampai terlambat membayar hutang MU. Kata Rudolf. Aku mohon beri aku waktu seminggu lagi, Rudolf. Kata Rico memohon. Kurang ajar. Ikut dengan cara baik-baik atau kau akan kami paksa. Kata Rudolf lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk menyergap Rico. Tidak ada pilihan lain bagi Rico selain melawan. Begitu salah seorang anak buah Rudolf berhasil menangkap tangan Rico, Rico pun segera memberi perlawanan dan menendang orang itu hingga jatuh terjungkang. Lepas dari cengkraman itu membuat Rico tidak lagi membuang waktu. Dia segera berlari sekuat tenaga menuju sisi gelap antara pagar seng area bangunan dan lorong jalan rumah penduduk. Kurang ajar. Kejar dia. Kata Rudolf lalu segera berlari menyeberangi jalan dan mengejar Rico yang sudah hilang di balik kegelapan. Terus cari. Jika ketemu, patahkan kakinya. Kata Rudolf dengan geram. Belum lagi jauh memasuki lorong gelap itu, tiba-tiba dari arah depan terdengar jerit kesakitan dari anak buahnya. Rudolf segera menghidupkan lampu senter di ponselnya untuk melihat. Alangkah terkejutnya dia melihat anak buahnya telah pingsan dengan kepala berdarah. Setaan! Teriak Rudolf. Namun belum hilang gema teriakannya, lalu. Buk! Buk! Aduh! Tampak anak buah Rudolf yang sedang celingukan tiba-tiba tumbang dengan kepala berdarah. Rudolf kini mendelik melihat seorang pemuda sedang memegang sepotong beroti 2x3 di tangannya yang ujung kayu beroti itu telah menjadi merah akibat darah dari anak buahnya. Kau. Bang Stay, kau akan menyesal karena berani bertindak bodoh terhadap anak buah San Diego. Lihat saja nanti. Kata Rudolf kemudian lari terbirit-birit di lorong gelap itu dengan melanggar apa saja yang ada di depannya. Selesai menghajar 3 orang anak buah Rudolf, Rico langsung membuang potongan beroti yang ada di tangannya dan bergegas melangkah pergi menuju barak tempat tinggalnya. Aku harus segera pergi melarikan diri dari sini. Kata Rico dalam hati lalu terus berjalan cepat melewati pos security dan menghilang di balik lorong barak para pekerja bangunan itu. Bersambung.